Sebelum lanjut ke videonya, buat sobat mendengar yang belum subscribe, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update rekomendasi cordless tool murah di video berikutnya. Buat yang mau berburu tools murah dan gak mau kalah gercep, kalian bisa gabung ke saluran WhatsApp Cordless Kerehore. Nanti di sana akan update restock tools murah yang pernah direview di channel ini maupun yang belum. Caranya tinggal klik link saluran WhatsApp yang ada di deskripsi, lalu klik lihat saluran, setuju dan lanjut, dan klik ikuti saluran. Dan jangan lupa buat aktifin tombol loncengnya di kanan atas ya, biar kalian gak kalah gercep kalau ada updatean terbaru. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Gini Sobat Mendingers, kadang dalam hidup kita tuh udah punya rencana matang, udah ngelis A, B, C, pengennya lurus, mulus, sesuai ekspektasi. Tapi apalah daya, seringkali kenyataan ngasih kita tikungan tajam, ngasih sesuatu yang sama sekali nggak kita duga. Nah pertanyaannya, kejutan itu bencana atau malah ada berkah di baliknya? Sama kayak cerita saya kali ini. Sebuah cerita tentang ekspektasi, kekecewaan, dan berujung menjadi sebuah keberuntungan. Penasaran? Oke, langsung kita gas. Jadi gini ceritanya Sobat Mendingers. Awalnya sih iseng aja scroll marketplace pas event 66 kemarin. Niatnya sih cari diskonan tools murah, malah nemu yang kayak gini. Gila nggak? Lihat nih, antara Impact Orange Chipu unit only yang 660 Nm sama yang 990 Nm, beda harganya cuma 7.000 perak. Siapa yang nggak tertarik coba? Saya yang tadinya nggak pengen beli, jadi kebelet check out deh, apalagi setelah lihat desainnya. Desainnya itu loh Sobat Mendingers, futuristik banget, bodinya gambot, kekar ala-ala robot, lampu LED-nya udah model ring, ciamik banget. Dan yang paling saya suka itu bentuknya yang pesek abis, tapi tenaganya diklaim sampai 990 Nm loh. Ya walaupun biasanya cuma sekedar tulisan gimmick, tapi saya berharapnya sih realnya bisa di atas 500 Nm lah buat menemani impact lama saya yang cuma 500-an Nm ini. Tapi sayangnya untuk opsi pengirimannya cuma ada opsi 48 jam. Diskon ongkirnya jadi nggak full sob. Gak bisa deh dapat harga 230 ribuan. Total saya dapat harga Impact Shibu ini termasuk ongkir di harga 260 ribuan. Karena menurut saya di harga segitu masih worth it, ya tanpa babi bu langsung gas aja lah buat check out. Singkat cerita, setelah menunggu paket datang beberapa lama, akhirnya datang juga. Dengan semangat 45, saya buka paketnya dan berharap disambut sama si robot pesek idaman. Dan ternyata yang nongol bukan robot, melainkan badak kayak gini sob. Wah, langsung kaget dong. Kaget, kecewa, bingung, jadi satu. Langsung deh kepikiran buat return aja ini barang. Lah kok gak sesuai gambar? Saya udah siap-siap mau ngajuin komplain. Tapi untungnya saya tahan dulu. Saya coba cari-cari informasi tentang perbandingan keduanya, dan disitulah saya nemu sebuah pencerahan. Ternyata, kata para suhu pertulan, Sipu yang versi 990 Nm yang asli tuh yang ada badaknya. Salah. Maksudnya, yang versi lama ini yang torsinya lebih badak dibandingkan dengan versi robot yang baru. Oke, yang saya beli ini unit only ya. Dalam paketnya kita dapat buku manual, bonus pasang sarung tangan, dan tentu saja unit si badak itu sendiri. Dan pas saya timbang, gokil. Beratnya hampir 1,7 kilo. Mantap. Berasa banget beratnya dibandingkan si imut punya saya yang lama ini. Moncong depannya ini besi super solid. Anvilnya ukuran standar setengah inch, tapi ini model biasa ya, yang belum ada lubang mata heck obengnya. Motornya udah pasti brushless, lebih efisien dan tenaga lebih oke. Dan yang paling penting, soket baterainya ini udah LXT. Kalau udah punya tools atau baterai yang basicnya LXT, enak banget bisa masuk ekosistemnya. Tombol reversible-nya juga enak, klik pas dipencet, mantap. Nah, trigger switch-nya ini galak banget. Ditekan dikit, torsinya langsung nendang. Tentu beda sekali sama unit lama saya yang lebih smooth untuk variabel speed terendah hingga tertingginya. Dan bener aja, putarannya emang sedikit lebih kencang dari unit lama saya. Dengan putaran RPM lebih kencang, dikombinasikan dengan palu yang lebih berat, logikanya bakal lebih badak juga kan torsinya. Koreksi ya jika saya salah. Untuk modenya ada 3 pilihan kecepatan, dan pastinya ada fitur auto stop di mode reversible. Begitu baut kendor, dia langsung berhenti. Fitur yang semestinya wajib ada ini mah. Untuk pilihan modenya, sepertinya di unit yang saya dapat ini kebalik. Masa iya RPM di speed 1 lebih kencang,
sedangkan Speed 3 malah paling lambat. Jadi hati-hati ya buat kalian yang pakai SIPU 990 nm versi ini. Kalau mau ngencengin murah one slug, pastikan di Speed 3 aja ya, kalau nggak mau murnya rungkat. Nah, ini yang jadi kekurangan dibanding versi yang robot. LED-nya masih versi standar mini kayak gini, belum model ring. Ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting kan tenaganya, bukan lampunya. Ya nggak? Karet gripnya lumayan enak, gak empuk-empuk amat, cenderung keras, tapi lumayan membantu agar lebih ngegrip dan nyaman dipegang. Build quality cukup oke untuk kelas harga 200 ribuan, cuma sedikit agak kurang rapat bagian sambungan housingnya. Yang pasti untuk hal-hal kecil kayak gini bakal berbeda kasusnya ya di setiap unitnya. Langsung aja kita gas ke pengujian unitnya. Oke sob, mari kita review seberapa sih kemampuan impact SIPU ini. Apa bakal sesuai dengan ukuran bodinya. Untuk mata shocknya, saya menggunakan mata shock 24 mm dari Jajo Tools, udah CRMO pastinya ya sob. Kemudian baterainya saya pakai Camoli yang 5Ah 10 sel dengan baterai yang masih full tentunya ya sob. Berhubung saya belum punya kunci torsi, jadi saya kasih marking aja ya sob buat jadi patokan untuk pengencangan nanti, biar tahu perbandingan mur di posisi awal sebelum dilepas dan juga biar nggak over torsi tentunya. Oke, mari kita coba. Terlihat sangat sepele ya sob untuk ukuranmu roda belakang Matic. Oke, lanjut kita coba pasang lagi sob. Mantap, cukup 2 kali cetrek udah menyamai posisi awal ya. Padahal yang sebelumnya itu dikencengin sama tukang ban pakai impact angin yang dapat dipastikan torsinya ugal-ugalan. Karena dia kan pencet triggernya bisa 4-5 kali waktu pengencangannya. Berikutnya kita lanjut buat mur CVT ya sob. Sebenarnya nggak perlu dites, kita udah tahu lah ya. Buat buka mur roda aja sepele, apalagi sekedar mur CVT. Tapi nggak apa-apa, sebagai pembuktian daripada penasaran ya kan. Sama ya sob, masih pakai baterai Camoli, untuk mata shock menggunakan 17 mili, jangan lupa untuk di marking dulu agar nanti bisa dibalikin kencangannya ke posisi awal. Oke, mari kita buktikan ya sob. Tuh kan, sangat sepele untuk ukuran impact body bongsor kayak gini. Lanjut ke mur belakang ya sob. Tentu juga sangat enteng sekali. Yang terakhir, kita tes untuk pengencangan ya sob. Tapi berhubung saya coba terlalu over torsi, jadi saya putuskan nggak berani lanjutin pakai SIPU ini ya. Jadi saya pakai impact lama saya yang torsinya lebih kecil. Karena ngeri aja, kalian tahu lah ya yang punya motor Matic Yamaha seberapa rapuh berat askrupnya. Oke Sobat Mendengar, jadi ini dia kesimpulan akhir dari saya untuk SIPU 990 nm versi badak ini. Yang awalnya dibikin kaget, niatnya pengen robot futuristik, malah dikirim badak kayak gini, tapi setelah dipegang dan dirasakan, build quality dan bobotnya ini cukup meyakinkan ya, walaupun torsi realnya sepertinya nggak nyampe 990 nm, tapi udah sesuai ekspektasi saya kalau bakal di atas 500 nm. Mungkin lebih tepatnya bisa di 600 nm lah. Poin pentingnya nih, kalau kalian mayoritas hobi ngoprek motor, bongkar pasang CVT atau mesin, jujur aja, menurut saya impact ini sedikit overpower alias overkill. Saya sendiri nggak berani pakai ini buat ngencangin mur CVT atau baut-baut kecil yang rawan slug. Resikonya terlalu besar. Kalau mau terpaksa buat ngencangin mur atau baut, pakailah impact yang speknya 500 nm ke bawah ya. Walaupun sebenarnya nggak disarankan sih ngencengin baut pakai impact. Tapi kalau saya pribadi sih buat nyari praktisnya aja. Jadi hemat kunci-kunci, nggak perlu tracker, kunci torsi, dan segala macamnya. Yang penting sih asal pakai feeling aja kalau mau pakai impact. Kalau saya cukup setting di speed 1, lalu 3 kali cetrek, sudah lebih dari cukup. Untuk kalian yang punya mobil, sering buka mur roda, sasis, atau untuk kerjaan yang butuh tenaga menengah, maka impact press ini bisa jadi opsi. Dengan harga yang terjangkau, kalian dapat tenaga yang lumayan buas, serta bodi yang cukup kokoh. Sekarang harga SIPU versi lama ini saya pantau dan naik ke 300 ribuan. Jadi kalau sobat mendengar tertarik dan berharap dapat di harga 200 ribuan, tunggu aja event besar selanjutnya. Semoga sellernya kilaf kasih harga diskon lagi. Hehe. Jadi gimana menurut kalian? Ada yang udah pakai SIPU versi badak ini? Boleh dong sharing pengalamannya di kolom komentar, kita diskusi di sana.
Seperti biasa, kalau kalian suka video-video kayak gini, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan pastikan subscribe channel Tools Kere Hore, biar channel ini makin semangat ngasih racun-racun tools selanjutnya. Saya pamit undur diri, ingat, tools murah bukan berarti murahan. Salam Kere Hore.